Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini saya sampaikan dengan beberapa kesimpulan dari buku yang saya baca. Berikut poinnya dan alasannya mengapa Nabi Muhammad SAW dijuluki orang yang paling amanah. Di tengah padang pasir Mekah yang gersang, ada satu hal yang lebih panas dari mataharinya, pertikaian antara kabilah. Setiap suku saling bersaing, saling curiga, dan saling menjaga kehormatan. Di masa itu, ketika dusta dianggap siasat dan tipu daya adalah bagian dari perdagangan, lahirlah seorang pemuda yang begitu berbeda dari lingkungannya. Namanya Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Pertama, masa muda reputasi lahir dari keheningan. Sejak remaja, Nabi Muhammad sering berjalan menyusuri pasar-pasar Mekah membawa dagangannya. Namun, ada sesuatu yang membuat para pedagang tua memperhatikannya. Ia tak pernah menambah harga seenaknya, ia tidak pernah mengurangi takaran, ia tak pernah memainkan kata-kata untuk menipu pembeli. Dalam As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham dijelaskan bahwa para tetua Quraisy mulai menyebutnya Al-Amin, yang paling dapat dipercaya. Tak ada upacara, tak ada pengumuman. Gelar itu lahir dari kebiasaan kecil yang beliau ulang setiap hari, berkata benar, menepati janji, dan menjaga hak orang lain. Kedua, misi dagang Khadijah, amanah yang diuji di negeri Syam. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 25 tahun, datanglah seorang perempuan bangsawan dan saudagar yang paling terpandang di Mekah, Khadijah binti Khuwailid. Ia telah mendengar kabar tentang kejujuran pemuda Quraisy itu dari para kafilah dagang. Dalam At-Tabaqat At-Tubro karya Ibnu Sa'ad diceritakan bahwa Khadijah mengirim Nabi Muhammad SAW membawa dagangannya ke Syam, dan ketika rombongan itu kembali, mereka terpukau, keuntungannya berlipat, tidak ada satupun harta yang hilang, dan seluruh transaksi dilakukan dengan akhlak yang bersih. Sejak hari itu, reputasi Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang yang amanah menyebar ke seluruh jalur kafilah. Ketiga, peristiwa Hajar Aswad, amanah yang menyelamatkan kota. Makkah pernah berada di ambang perang besar. Ka'bah sedang direnovasi, dan saat itu tiba waktunya meletakkan Hajar Aswad. Suku-suku Quraisy saling berebut kehormatan itu. Pedang sudah terhunus. Sombongan suku hampir berubah menjadi tragedi, hingga tiba-tiba seorang berteriak di depan pintu Ka'bah, "Biarkan orang yang pertama memasuki pintu itu menjadi penengah kita." Dan yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Ibnu Katsir Al-Bidayah wal Hinayah, seluruh kepala suku sepakat berkata, "Inilah Al-Amin, kami ridho dia menjadi hakim." Nabi Muhammad pun menghamparkan kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta setiap suku memegang sisi kain itu. Ia sendiri yang menempatkannya ke dinding Ka'bah. Amanahnya bukan hanya menyelesaikan perselisihan, tapi menyatukan suku-suku yang siap berperang. Keempat, ketika beliau dibenci, namun tetap dipercaya. Tahun-tahun kenabian berubah menjadi ujian berat. Banyak kaum Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad karena dakwanya. Namun, ironis dan ajaib, mereka terus menitipkan harta dan barang berharga kepadanya. Dalam Sirah Ibnu Ishaq, sebuah catatan lembut muncul. Orang-orang Quraisy memerangi Nabi Muhammad, namun mereka tidak mengenal tempat paling aman bagi titipan mereka selain rumah beliau. Dan ketika saat hijrah tiba, Nabi Muhammad SAW tidak pergi begitu saja. Ia meminta Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya hanya untuk satu alasan, mengembalikan amanah titipan musuh-musuhnya. Kejujuran Nabi Muhammad SAW begitu kuat, hingga bahkan mereka yang ingin membunuhnya pun mempercayai hartanya kepada beliau. Kelima, amanah risalah, beban yang ditolak langit dan bumi. Al-Quran menggambarkan amanah sebagai beban yang bahkan langit dan bumi enggan memikulnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Dan Nabi Muhammadlah yang memikulnya sepenuhnya, menyampaikan wahyu tanpa menambah, tanpa menguranginya, tanpa kompromi. Literatur modern seperti In the Footsteps on the Prophet karya Tariq Ramadan menyebutkan amanah Nabi Muhammad SAW adalah integritas total antara kata, tindakan, dan kebenaran yang disampaikan. Itulah sebabnya Abu Sufyan, musuh politik terbesarnya, mengatakan di hadapan Raja Heraklius, riwayat Sahih Bukhari, "Tidak pernah kami mendapati Muhammad itu berdusta." Kesaksian seorang sahabat luar biasa, tapi kesaksian seorang musuh lebih memantapkannya. Gelar yang tidak pernah layu, dari pasar Mekah hingga istana Bizantium, dari perjalanan dagang Syam hingga Gurun Badar, dari konflik suku hingga perjanjian internasional, satu hal tidak pernah berubah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling amanah. Gelar itu bukan hadiah, bukan gelar turunan, bukan propaganda. Ia tumbuh
dari bukti-bukti dari sejarah dan lisan sahabat maupun musuh, dan tetap hidup lebih dari 14 abad. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.